Bali segera memiliki transportasi massal berupa kereta bawah tanah berupa Mass Rapid Transit atau MRT. Namun, proyek ini justru diragukan efektivitasnya, apalagi jika dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan menyeluruh. Pembangunan MRT yang berada 30 meter di bawah tanah ini bisa memberi dampak buruk bagi masa depan Bali. Pengamat tata ruang dari Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa Unwar Profesor Rumawan Salain mengapresiasi terobosan pemerintah Provinsi Bali dalam menghadirkan solusi transportasi modern melalui MRT ini. Profesor Rumawan menyinggung minimnya presentasi proyek ini di DPRD Bali. Dengan nilai proyek yang mencapai ratusan triliun rupiah, ia khawatir Bali sedang dijual. Tidak hanya itu, kedalaman proyek yang diperkirakan mencapai 30 meter ke bawah tanah ini juga menjadi perhatian. Menurut Profesor Rumawan, pembangunan ini berpotensi merusak struktur tanah dan mengganggu ekosistem. Selain masalah teknis, ia menekankan pentingnya memperhitungkan dampak sosial bagi masyarakat yang selama ini bekerja di sektor transportasi darat. Apakah mereka akan diakomodasi atau justru kehilangan mata pencarian mereka? Hal ini mesti diperhitungkan dengan matang dalam perencanaannya. Ia meragukan pembangunan MRT ini bisa mengatasi kemacetan yang ada. Justru kehadiran MRT hanya akan memindahkan kemacetan ke daerah lainnya di Bali. Menurut Profesor Rumawan, proyek ini memerlukan perhitungan serius terutama karena infrastruktur yang dibutuhkan sangat mahal dan kompleks. Belum lagi integrasi dengan transportasi publik lainnya seperti taksi di bandara yang masih belum jelas arah kebijakannya. Profesor Rumawan mengingatkan agar Pemprov Bali lebih bijak dalam memanfaatkan berbagai opsi transportasi seperti hibah BRT berbasis listrik dari pemerintah Australia yang baru saja ditawarkan pada 2023. Apakah integrasi antara MRT, BRT, dan bus Transmetro Dewata sudah diperkirakan dengan baik atau bagaimana? Seperti diketahui, perencanaan pembangunan proyek MRT Bali ini, PT Bali Sarana Dwipajaya (BSDJ) telah menetapkan PT Indotech sebagai kontraktor utama bersama dengan China Railway Construction Corporation CRCC yang akan bekerja sama dengan kontraktor lokal Bali PT Sinar Bali Bina Karya. Sesuai kesepakatan, pembangunan MRT Bali akan melalui 4 fase. Fase pertama mencakup Bandara Ngurah Rai Sentral Parkir Kute, Seminyak, Merawe, dan Cemagi. Fase kedua meliputi rute Bandara Ngurah Rai, Jimbaran, Universitas Udayana, dan Nusa Dua. Fase ketiga akan menghubungkan sentral parkir Kuta dengan Sesetan, Renon, dan Sanur. Fase keempat akan melalui Renon, Sukawati, dan Ubud. Fase pertama ini ditarget rampung awal tahun 2028 dan keseluruhan fase 1 dan 2 diselesaikan pada tahun 2031. Total nilai investasi dari dua fase pertama adalah 10,8 miliar US dollar, sedangkan biaya untuk total 4 fase pengerjaan mencapai 200 miliar US dollar. Fase Bandara Kuta dan fase Bandara Jimbaran Unud Nusa Dua ditargetkan dapat beroperasi pada akhir kuartal 2 atau awal semester pertama tahun 2028 dan secara keseluruhan fase 1 dan fase 2 akan beroperasi penuh pada akhir tahun 2031. Ketut Winata Bali Post melaporkan.